Halo guys, gimana? Coding kalian udah berjalan sampai mana? Apakah masih stuck di bug-bug kayak gitu? Gini guys, oke, sekarang gue mau ngasih 10 project yang bisa kalian kerjakan buat portofolio kalian. Nih, ada 10 project ya guys, kalian catat, terus kalian nanti coba bisa diskusikan, bisa kerjasama atau teamwork, atau bisa ya sendiri-sendiri ya. Yang pertama adalah speed typing. Nah, speed typing ini adalah sebuah website atau yang bisa kalian buat untuk melatih skill ngetik kalian. Kan masih itu ya, kalau misalnya di website itu biasanya tuh ada speed test ya kan, terus ada typing racer. Nah, kalian buat sendiri tuh, bisa kalian kombinasikan dengan fitur apa. Yang pertama tapi yang diincar adalah WPM, word per menitnya, kecepatan mengetiknya berapa gitu ya. Terus ditambahin fitur apa lagi. Nah, setelah itu coba kalian publish ke web. Nah, setelah itu kalian rilis tuh. Nah, setelah kalian rilis, coba kalian ngetik sendiri. Kalian akan website sendiri, buat sendiri, digunakan untuk sendiri. Kalau temen kalian bingung, mau gue pengen tes nih skill website gue sampai mana. Nah, lu punya project, gue punya project nih, kemarin gue gabut ngerjain ini, gue bikin speed typing. Nah, ya udah, lu kasih ke dia. Untung kalau dia beli, untung juga buat kamu yang mencari ilmu. Ya silakanlah dibuat, mau itu teamwork atau sendiri bisa. Yang penting kan menguasai fundamentalnya. Yang kedua, yaitu kamus bahasa Inggris. Nah, kalau biasanya kan kalau kita search atau buat web atau buat program, biasanya kan bingung nih ya, ini artinya apa, yang maksudnya yang masih Inggrisnya di bawah rata-rata gitu ya, seperti gua gini. Buat seperti itu bahasa Inggris. Artinya ketika kalian membuat website, coba cari di mana celahnya. Oh, gue belum bisa bahasa Inggris, ya udah gue buat translate bahasa Inggris. Gue bikin kamus bahasa Inggris yang dimana bisa digunakan buat apa bang? Bisa kalian dipakai buat, contohnya buat kalian belajar untuk bisa mentranslate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa kalian masing-masing. Terus bisa digunakan ke semua orang. Ketika user mengetikkan translate Inggris, di situ ada 2 atau 4 atau 5 atau bahkan banyak, dan di situ ada salah satu website kalian yang dimana itu buat kalian sendiri gitu. Itu untungnya. Nah, setelah itu coba kalian buat seperti itu ya. Kalau ngerti fundamentalnya mungkin mudah ya, tapi kalau misalnya nggak paham dasar atau fundamentalnya makin bingung, keblinger. Ini khusus buat yang bisa atau yang pengen belajar aja gitu. Yang nggak pengen belajar ya udah out. Terus yang ketiga itu ada random quotes. Nah, buat kalian yang mau ngasih kata-kata buat cewek atau quotes yang bisa quote bucin, quote apa. Nah, ini ada salah satu kalian coba buat. Nah, buat random quotes, judulnya random quotes. Silakan kalian bisa menggunakan fitur apa terserah kalian. Ini adalah sebagai contoh untuk portofolio kalian. Random quotes seperti apa sih ini? Seperti di sini ya.
Ini adalah contoh random code seperti yang speed typing, kamus bahasa Inggris itu sebagai portofolio kalian. Nah, di random code sini kalian coba cari di API. Daripada kalian ngetik-ngetik kan capek di JavaScript, mending cari API-nya, jalan pintasnya gitu ya. Nah, setelah kalian cari API-nya, kalian gabungkan tuh ke codingan kalian. Bagaimana cara menggabungkan codingan kalian? Cari sendiri di YouTube banyak ya. Setelah kalian gabung, jadi rilis. Tambahkan rilis. Nah, setelah rilis, coba kalian tampilkan ke semua orang. Coba dong pakai website gua yang itu bernama Random Quotes. Nah, kalian generate tuh tok 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 tok. Berapa misalnya ada bug nggak, ada ini nggak, coba koreksi dong. Kurangnya apa. Jadi setiap kurang itu bisa kalian gunakan gitu. Tapi sebelum kalian beli domain, itu rilis dulu ke misalnya domain-domain gratis atau domain-domain yang misalnya ada Netlify atau apa segala macam, sekarang banyak ya. Itu kalian rilis terus kalian upload ke teman-teman kalian. Coba dong apa sih ini, apa yang mesti gue tambahin fiturnya buat nggak terlalu datar seperti ini gitu. Kira-kira apa aja yang misalnya bisa gue buat fiturnya. Nah seperti itu. Setelah itu baru kalian obrak-abrik gitu codingannya. Nah itu yang keempat adalah Weather App. Weather App ini adalah pengecek udara atau kelembapan udara, bisa jadi sekarang lagi hujan ya, bisa sebutnya BMKG-nya kedua lah, tapi ini bentuk yang keduanya BMKG gitu, tapi lebih ke standarnya aja gitu, lebih minimalis web. Nah tetapi dari sini lu bisa nih, Weather App ini kan cuman cuaca, lu bisa kontrol cuaca apa, ditambahin fitur apa, contohnya ada pengecek suhu ruangan ketika masuk ruangan, atau bisa masuk ke misalnya misalnya debu, itu ada sensor, misalnya di webnya tuh ada pengecek debunya gitu. Itu bisa kalian tuh, pokoknya banyakin aja seperti itu, banyakin fitur dan banyakin bug. Nah Weather App ini kan biasanya dibuat untuk mengecek udara atau kelembapan udara atau keadaan udara gitu, keadaan cuaca ya kan, ngecek cuaca gitu ya, atau yang gue sebut mah cek suhu gitu ya kalau gue sebut pribadi gitu. Nah ini bisa nih jadi modal kalian ketika kalian di luar atau di mana pengen ngecek suhu yang kalau kalian nggak percaya gitu ya, di BMKG misalnya kalian nggak percaya gitu, wah ini kurang akurat, contohnya seperti itu ya, kurang akurat. Nah kalian bisa tuh menggunakan web kalian sendiri. Weather App itu seperti ini yang digambar sini. Ini contoh Weather App yang biasa gitu, maksudnya yang bisa kalian ikutin lah contohnya. Banyak kok tutorial yang membahas tentang Weather App, tapi yang di channel gua belum bahas. Nanti suatu waktu kita bahas bareng-bareng. Oke? Lanjut ke to-do list the local storage. Nah, apa sih local storage? Apa sih itu ya? Nanti gue bahas. Tapi ini gue membahas 10 project aja dulu. Nah, di to-do list adalah sebuah tempat untuk menyimpan catatan. Artinya jadwal ya. To-do list itu jadwal tempatnya, naruh jadwal. Misalkan kalau di ini kan biasanya di mana ya? Kalian tuh nulis di buku atau di mana. Nah, coba bikin to-do list yang bisa menyimpan di di web kalian gitu. Ketika kalian mengecek apa, udah kalian tinggal dicatat aja di situ. Nah setelah kalian catat baru kalian ingat kembali. Gunanya to-do list buat apa sih bang? Nah ini buat mengingat kalian. Artinya kalian mempunyai 2 hard disk ya. Hard disk yang pertama ada di otak pikiran kalian, hard disk yang kedua ada di catatan kalian di to-do list tersebut, jadi nggak gampang lupa. Nah itu gunanya to-do list ini buat pure JavaScript, HTML dan CSS itu bisa digunakan. Bang gue pakai mau bahasa ini bahasa itu, terserah ya, itu nggak membatasi, bisa kok semuanya gitu. Bahasa pemrograman yang membuat to-do list, hanya to-do list saja mah gampang gitu ya, nggak hanya mematok dengan JavaScript aja. Bahkan gue yang pernah lihat itu cuma to-do list itu cuma di JavaScript, pure JavaScript, HTML cuma sedikit, dan CSS nya juga digabung dengan JavaScript juga, jadi nggak ada CSS yang di luar cuman digabung aja dah di codingan JavaScript plus ada CSS nya di situ. Nah
Yang ketujuh adalah multiple language translator. Nah, multiple language ini artinya apa? Beda dengan kamus bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris biasanya lebih ke condong satu, mencondongkan satu itu bahasa Inggris doang. Tapi kalau multiple language artinya keseluruhan bahasa maupun bahasa daerah negara. Nah, itu bisa kalian buat seperti itu. Itu sebagai ya lumayan lah kalau misalnya kalian buat seperti itu multiple language kan. Kalau misalnya ada orang Mandarin, orang apa kan kalian bisa. Nah, tapi coba kalian bayangin lagi. Kan kalau orang translate itu kudu ngetik ya. Nah, gimana caranya ketika kita sodorin HP-nya di web, kita sodorin HP-nya gitu ya. Misalnya kita buka translate multiple language translator. Kita sodorin, orang itu berbahasa apa, dia langsung mentranslate secara akurat. Nah, itu coba dibuat seperti itu. Kalau dibuat seperti itu baru jadi kalau uji cobanya pertama sendiri berhasil atau enggak. Yang sendiri itu ada dua. Uji coba sendiri itu yaitu pertama ada bug atau enggak, error atau enggak. Kalau misalnya ada bug atau error, nah kalian benerin dulu nih. Jadi nggak ada error segala macam, coba ke orang lain. Di orang lain berbeda dong. Nah, ketika ada ini bilang bagus, mau nambah fitur apa? Tanyakan, mau nambah fitur apa lagi nih? Gue bingung. Contohnya seperti itu. Coba dong, gue tambahin ini nih biar gue bisa begini. Akhirnya lu punya ini kan, punya ide cemerlang. Oh iya, tambahin ini ya. Dibuat lagi, bongkar lagi codingannya, rilis lagi dan dicek lagi seperti itu. Muter aja terus itu, muter selalu muter baru. Ketika orang lain menggunakan, enak dong. Jadi nggak pakai Google Translate seperti tadi gitu. Yang awalnya cuma ngetik cuma nyondorin HP doang, dia bisa mentranslate otomatis seperti aplikasi di HP, yaitu namanya Transcript. Mungkin kalian pernah dengar kan ya, pernah menggunakan juga. Nah, itu Transcript seperti itu juga, dia menyodorkan tanpa mengetik. Cuma di situ ada dua fitur, bisa menyodorkan, bisa mengetik, bisa menyodorkan handphone atau bisa menyodorkan mic ini ke Zoom atau kemana, ke tempat orang yang menggunakan bahasa asing tersebut. Nah, yang kedelapan adalah musik. Nah, musik ini bisa kalian gunakan sebagai mendengarkan musik. Kalau di mobile biasanya Spotify ya, terus ada segala macam. Nah, ini musik khusus kalian sendiri, kalian bikin tuh. Gue sukanya apa kalau di musik-musik yang di lain kan playlist banyak musik ya, jadi kalian bingung nih mau buat apa. Nah, kalian buat tuh musik khusus gua sendiri gitu. Contohnya seperti itu. Nah, coba dibuat seperti itu. Nanti kalau misalnya berhasil atau enggaknya ya nanti urusan belakang. Nanti akan mencoba aja dulu. Ini khusus buat kalian. Baru musik jadi rilis seperti tadi yang gue bilangin. Biasanya di musik ini rata-rata orang yang membuat musik itu biasanya banyak bug apapun, banyak bug seperti itu. Ya intinya gitu. Jangan takut sama bug gitu ya. Sampai error kayak gitu pasti ada jawabannya. Ketika ada bug, kalian tenang, tanyakan ke mentor, aja ke teman-teman atau ke satu circle kalian. Nah, ke-8, sebentar gue bingung nih sekarang ke berapa, karena gue punya catatannya jadi gue nggak bingung ya. Ke-8 adalah QR code. Nah, di QR code ini bisa kalian gunakan juga nih sebagai apa bang? Sebagai kalian ketika mempunyai teman yang mau undang acara, terus gue buatin web dong Crul, buat nikahan atau buat apa, tapi gue nggak mau dengan cara bentuknya kertas, kurang efektif, contohnya seperti itu. Tapi rata-rata di Indonesia menggunakan kertas. Gue pengen pakai web gitu, karena sekarang udah canggih. Terus tapi ketika tamu datang, gue pakai QR barcode, barcode-nya itu ada barcode gitu. Jadi ketika tamu datang disediakan barcode, di scan, muncul namanya di komputer. Nah, seperti itu coba dibuat. Akhirnya setelah jadi, coba kalian rilis, kalian coba ke scan barcode. Sekarang kan banyak tuh ya aplikasi-aplikasi yang buat scan barcode tuh banyak. Nah, coba dirilis, coba di scan. Pertama coba scan barcode link YouTube kalian. Ketika scan barcode dia menuju ke link tersebut nggak? Kalau nggak ya berarti ada bug atau error. Nah, setelah itu baru ketika sudah maksudnya udah pas, udah enak, itu udah dipandang, enak dirilis, udah segala macam pas gitu ya maksudnya. Ya udah, gunakan baru
terserah buat kalian buat apa gitu. Bisa buat bikin e-commerce atau bahkan seperti ini WhatsApp bisa ya digunakan scan barcode seperti ini kan. Iya, itulah gunakan scan barcode tersebut. Tapi ya pertama kan login dan register ya, karena login dan register itu pertama harus pas itu. Nanti ya public lah, udah ada scan barcode, ada segala ini, gimana caranya untuk scan barcode itu bisa menghubungkan ke database ketika udah login dan register. Nah itu waduh ribet semacam kayak gitu. Nah yang ke-9 adalah Note Apps. Nah Note App ini bedanya sama to-do list tadi. Kalau to-do list adalah tempat kita nyatat catatan ya, catatan pengingat. Nah kalau Note App itu ada catatan doang. Catatan apa? Kan kalau misalnya membuat catatan tuh bisa di kertas atau di buku. Nah kalau gua kan di sini nih di sini. Ini gua ngoret-ngoret segala macam di sini biasanya. Ini tempat gua ngoret-ngoret segala macam. Jadi coba kalau kalian buat tempat note catatan yang bisa orang-orang digunakan gitu. Ya terserah. Kalau kalian mau bisa di website, buat di website. Di website juga penting loh. Kalian bisa buat notepad di website itu keren gitu. Maksudnya bukan keren sih ya, tapi bisa banyak digunakan banyak orang gitu. Bermanfaat lah ketika kalian publish. Apalagi kalau misalnya orang-orang penting kan bisa digunakan. Wah ini websitenya sering digunakan nih, keren. Tetapi biasa di notepad, di Note App biasanya itu cuma fitur seperti itu. Coba kan buat lagi, lebih keren lagi, banyakin fitur lagi gitu. Maksudnya ada Note App, ada segala macam, ada banyak fitur gitu. Ada misalnya ya banyak fitur lah minimal. Nah, itu baru buat seperti itu. Jadi rilis lagi. Baru rilis, ketika kalian rilis baru kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah tebak-tebakan, atau ini yang bisa gue sebutin tebak-tebakan. Nah di tebak-tebakan ini kalian ini sih sebenarnya buat game ya, game cocok nih ya. Kalau rata-rata tuh game kalau nggak JavaScript itu biasanya gitu, atau sih JavaScript gitu ya, kata gunting kertas gunting batu, gambar seperti apa, seperti ini di sini nih ya. Itu gunanya buat buat iseng-iseng aja lah, buat game, buat apa gitu ya kan, nggak selalu gitu formal, kali-kali non formal gitu ya, buat game seperti itu. Nah setelah buat game itu buat pure JavaScript dan HTML CSS saja. Ini dasarnya aja udah. Dasarnya seperti itu, baru kalian udah bisa seperti itu, ke 10 project itu baru kalian buat bikin project lagi besar-besaran gitu. Artinya buat project besar-besaran, contoh kayak buat toko online atau buat toko online, e-commerce dan segala macem. Akhirnya nanti bang gue buat project besar-besaran buat apaan? Enggak buat apa-apaan. Udah buat aja dulu, nanti ketika kalian buat tuh pasti ada gunanya gitu di masa depannya nanti gitu. Contohnya seperti gua kemarin buat papan tulis, kalau nggak salah ya, buat papan tulis itu berguna juga buat gua gitu. Ketika gua ngajar, gua nggak nyari papan tulis, tapi gua buatnya di web langsung. Akhirnya udah gua coret-coret di web. Cuman yang karena gua nggak punya tempat nyoret-nyoretnya, touchpadnya buat gue nyoret biar terhubung ke papan tulisnya, jadi gue pakai mouse, jadi kurang efektif. Nah tapi intinya di 10 project itu coba kalian buat portofolio kalian. Oke, segitu aja saran dari gue ya, sedikit ya, cuman semoga bermanfaat. Dan terus tonton terus channel Ahaba. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Oke, dan bye-bye.